Nah, jadi di video saya kali ini saya mau menyebutkan berbagai macam sensasi yang saya rasakan ya. Jadi ketika saya dulu terkena yang namanya gangguan asam lambung disertai GERD, anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, saya itu dulu juga merasakan berbagai macam sensasi, puluhan sensasi ya, yang saya rasakan di tubuh saya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Itu saya merasakannya semuanya ya. Nah, jadi di sini saya menjelaskan dulu kalau saya ini bukan dokter, saya ini bukan ahli psikiater, saya juga bukan ahli penyakit dalam ya teman-teman ya. Jadi saya ini dulu pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Itu sangat lama sekali. Nah, jadi tujuan saya membuat video seperti ini supaya memotivasi ya, eh, supaya menyemangati kalian ya, bahwa banyak di luaran sana itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang sudah disertai GERD, sudah disertai kecemasan berlebih, itu banyak sekali dan masih bingung jalan keluarnya itu seperti apa, dan mereka itu sifatnya selalu menyamakan sensasi, merasa-rasakan sensasi, tapi dia itu selalu eh, penasaran ya, apakah orang lain juga sama merasakan seperti yang dia alami ya, atau yang orang tersebut alami yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, untuk sensasinya sendiri sebenarnya itu sebenarnya banyak banget ya. Dulu yang saya rasakan tuh banyak banget. Dan di video saya kali ini saya akan menyebutkannya, beberapa sensasi yang dulu saya rasakan. Saya nggak pakai skrip ya teman-teman ya, saya nggak pakai, saya catat. Ini pure yang benar-benar memang saya rasakan dulu dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Itu lama sekali saya merasakannya. Saya merasakan itu, sensasi itu, terkena gangguan ini sekitar kurang lebih hampir hampir 5 tahun ya teman-teman ya. Dari awal saya terkena sampai saya mulai membaik itu selalu merasakan sensasi-sensasi yang sangat horor, yang sangat bikin kita itu selalu cemas, selalu was-was dan gak nyaman banget. Nah, jadi untuk kalian yang saat ini sedang menonton, bisa tonton videonya dengan tenang, dengan nyaman ya, supaya kalian itu bisa memahami, supaya kalian itu bisa cepat terbebas, bisa cepat terlepas dari yang namanya gangguan asam lambung yang disertai GERD, yang disertai juga dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi untuk sensasinya sendiri saya mulai kepala ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama untuk sensasinya itu untuk di bagian kepala, di bagian rambut itu dulu saya sering rontok rambutnya. Rontoknya itu yang saya alami bukan rontok habis sisiran terus rontok, terus habis mandi sampoan rontok gitu, habis bangun tidur kok di bantal rontok, itu enggak seperti itu. Jadi yang saya alami dulu rontoknya itu bener-bener rontok di bagian sebelah sebelah kiri saya ini dulu mengalami kebotakan ya teman-teman. Jadi bener-bener botak, bener-bener rambutnya itu bener-bener hilang, kayak bekas apa ya, kayak bekas pernah jatuh gitu, cuman di sini nih ngebekas, bener-bener nggak ada rambutnya, rontok, bener-bener rontok. Nah, itu saya merasakan rambut rontok seperti itu. Terus kemudian eh, telinga berdenging itu juga saya merasakan, tapi tidak terlalu sering, jarang ya teman-teman ya, karena untuk telinga berdenging saya nggak terlalu menghiraukan dulu. Terus kemudian masih di bagian kepala ya, masih di bagian kepala itu saya dulu sering merasakan bagian mata itu buram ya, sering merasakan mata itu buram. Terus kemudian saya jelaskan ini aja teman-teman ya, saya jelaskan satu persatu yang saya rasakan aja sensasinya yang muncul. Nanti untuk penjelasannya seperti apa dari setiap sensasi saya jelaskan di video-video yang lain. Nah, jadi yang saya rasakan sensasinya ya teman-teman ya, jadi rambut rontok,
terus kemudian telinga berdenging, terus kemudian hidung mampet, tenggorokan mengganjal, susah menelan, lalu bibir itu terasa seperti perih aja gitu ya. Terus bau mulutnya itu nggak enak ya, nggak enak banget. Terus gusi, sering berdarah. Lalu kemudian di bagian lidah itu putih ya, ketika kita menjulurkan lidah itu lidahnya warnanya putih. Terus ketika bangun tidur, bukan bangun tidur aja sih, setiap harinya itu mulut terasa masam, terasa pahit ya, terasa kayak pedes-pedes gimana gitu ya. Terus di bagian tenggorokan juga terasa kayak pedes-pedes gimana gitu. Terus mata buram sudah tadi ya, mata buram. Lalu kemudian masih di bagian kepala juga itu sakit kepala, sakitnya berpindah-pindah ya, kadang di sebelah kanan, kadang di sebelah kiri. Terus kemudian kadang-kadang juga merasa seperti terikat sakitnya. Terus kelayangan, terus kemudian seperti vertigo, muter-muter. Kalau kelayangan itu kayak kita keliyang-keliyang gitu ya, tapi kalau untuk vertigo itu yang kayak kita melihat suatu benda itu benar-benar bendanya itu seperti dibolak-balik. Nah, kita itu jadi mual ya kalau kita mengalami seperti itu. Itu juga saya merasakan. Terus kemudian bibir pecah-pecah ya, itu pasti. Bibir kering juga merasakan. Lalu kemudian itu di bagian kepala ya. Terus di bagian dada, bagian dari tangan, dada ya, terus ke dada lah ya, bagian dada. Nah, untuk di bagian dada sendiri saya juga dulu merasakan ya yang namanya ulu hati sakit. Terus dada sering sakit seperti tertusuk-tusuk jarum, kadang di sini, kadang di sebelah sini, kadang juga di sini, kadang juga di sini ya teman-teman ya. Kadang berpindah di sebelah kanan, kadang di sebelah kiri, tembus sampai ke belakang ya, tembus sampai ke belakang. Itu rasanya nggak nyaman banget. Kadang di belakang itu rasanya pegel ya, pegel banget. Terus kayak ditusuk benda tumpul gitu di bagian belakang, tembus sampai ke depan. Terus di bagian sini, di bawah ketiak juga sering ngerasa ya. Terus di bawah rusuknya ini juga sering kerasa sakit, nyeri. Kadang itu rasanya seperti tertusuk-tusuk jarum, kadang rasanya seperti ada suatu organ di dalam yang kayak disenggol-senggol gitu ya, kayak senut gitu. Kadang kayak ditusuk-tusuk cekik gitu sampai tembus ke belakang. Terus kadang juga dulu pernah nyampe lengan ya, sampai tangan. Tangan itu sampai kerasa kayak pegel banget gitu. Pokoknya kalau udah ada kerasa cekit-cekit, cenut-cenut gitu ya. Terus tangan juga jadi ikutan kayak pegel gitu, kayak pegel banget. Nah itu kadang di sakit-sakitnya itu sebelah kiri, kadang di sebelah kanan gitu ya. Nah jadi itu untuk di bagian dada juga sering berat ya, nafas tidak plong, nafasnya berat. Terus kemudian jantung debar-debar, sering juga. Jadi jantungnya itu kayak loncat-loncat gitu ya, jantung debar-debar. Terus apalagi ya, pokoknya nyeri-nyeri gitu ya di bagian dada. Terus di bagian perut, nah untuk di bagian perut ini sering merasakan yang namanya kayak perut itu kayak ada yang jalan-jalan ya, kayak ada yang bergejolak gitu ya dalam. Terus sering bunyi-bunyi juga, kerucukan ya. Terus kemudian sering kembung, sering begah, kembung. Kadang kembungnya itu semuanya ya, semuanya di area perut, entah perut atas ini, perut bawah itu kembung. Kadang juga cuma di atas aja gitu, kadang juga cuma di bawah aja. Terus kadang juga kembungnya itu cuma di sebelah kanan aja, kadang juga kembungnya sering di sebelah kiri aja. Jadi pindah-pindah, ganti-ganti. Terus sering sakit di bagian perut atas nih, di bagian perut yang atas pernah sering sakit juga, kayak nyeri gitu ya, kayak kenapa gitu ya. Pokoknya sering nyeri, kadang di sebelah kanan, kadang di sebelah kiri, itu sering nyeri juga. Sering kembung, sering apa namanya,
begah ya, terus sering juga yang namanya kayak bergejolak, terus bunyi-bunyi kerucukan juga di bagian perut, itu di bagian perut ya, sering kayak keroncongan juga, kayak kosong, sering kayak melilit juga, pokoknya pindah-pindah ya teman-teman ya. Terus bagian di belakang perut nih, bagian di punggung, untuk bagian punggung itu yaitu tadi nyambung ke atas ya, sering ngerasa nyeri di punggung, terus kemudian di pinggang ini sering kerasa linu juga, sering sakit ya. Waktu pertama kali terkena itu saya sering merasakan sakit pinggang, itu yang menakutkan banget. Jadi kayak ngenyut gitu ya, kayak tiba-tiba itu kayak sakit aja tiba-tiba gitu ya. Jadi ya bikin panik ya pasti ya. Bisa bisa bayangin lah buat kalian yang saat ini sedang terkena gangguan asam lambung, ya seperti itulah rasanya. Sudah cemas iya, sudah sakit iya, parno ya, bingung harus gimana. Terus kemudian masih di bagian punggung ya, sering merasakan ngilu juga di bagian belikat belakang ini. Di bagian belakang ini sering nyeri juga dulu ya. Terus kemudian di bagian kaki, kaki ini dulu sering gemeteran ya, sering kadang keringetan telapak kakinya, padahal cuacanya dingin tapi telapak kakinya keringetan gitu. Tapi kadang-kadang cuacanya panas kakinya dingin. Terus kayak pernah juga kayak kerasa lemes gitu ya, jadi kaki itu kayak kerasa lemes banget gitu. Terus kaki dingin gemeteran ya, terus kemudian keringat dingin juga, tangan juga gitu ya teman-teman ya, sama, kadang lemes, kadang pegel, kadang linu gitu ya, linunya itu cuma sebelah. Terus kemudian masih di bagian kaki ya, kaki itu kayak nggak ada tulang, kayak nggak punya tulang, mau berdiri itu kayak susah banget gitu ya. Terus kemudian bagian tubuh sudah semua ya teman-teman ya. Jadi ada salah satu yang belum juga, yaitu kayak ketarik nih, dari bagian punggung ke leher sampai ke kepala itu kayak ketarik. Terus leher kaku juga sering ya teman-teman ya, leher kaku kayak papan ini, kalau dipegang ini keras banget, kalau dipegang itu bener-bener kayak kayaknya dipijit itu kayak enak banget gitu, cuman kalau kita pegang ya kayak nggak kerasa gitu, kayak nggak marem aja gitu ya. Terus kalau udah dipencet yang kuat banget itu kayak baru ser enak gitu, itu sih. Terus kemudian masih ya, masih banyak sensasinya ya teman-teman ya yang belum saya sebutkan. Terus kemudian di bagian cemasnya teman-teman ya, ya tentu saja sudah umum lah pasti. Untuk kalian juga pasti merasakan takut mati, takut mandi, takut bertemu orang, takut mendengar suara-suara berita buruk, entah itu di TV, entah itu di masjid-masjid ya, pasti itu pasti. Pernah juga saya juga takut ketika ada ambulan lewat, itu pasti langsung gemeteran, keringat dingin, jantung debar-debar, langsung badannya pokoknya rasanya nggak nyaman banget. Itu otak itu langsung merespon seperti itu. Nah, jadi itu sensasi yang saya rasakan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin ketika ada sensasi yang belum saya sebutkan tapi kalian merasakannya, kalian juga jangan khawatir, karena masih banyak ya teman-teman ya sensasi yang saya rasakan dulu tapi belum saya sebutkan, itu banyak banget dalam sehari-harinya itu. Selama kurang lebih 4 tahun dari saya mulai terkena 2019 itu, selalu merasakan yang namanya sensasi setiap harinya ya teman-teman. Jadi bisa bayangkan lah seperti apa rasanya ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang saat ini belum sembuh, belum membaik, masih banyak merasakan sensasi, tenang, sabar ya, pasti kalian bisa membaik kok, tenang aja. Nah jadi itu sensasi-sensasi yang saya rasakan ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang menonton bisa diberikan kesembuhan ya teman-teman ya. Jadi yang saya lakukan itu ketika sensasi-sensasi itu datang, saya itu selalu menerapkan pola 3P-nya itu dengan disiplin ya teman-teman ya, dengan menjaga pola makan dengan disiplin, pola pikirnya, terus kemudian pola hidupnya ya. Dari pola makannya itu
dari jenis makanannya saya jaga. Terus kemudian dari cara saya makannya juga saya jaga. Minumnya juga saya penuhi. Terus kemudian dari jam-jam makannya juga saya jaga. Terus di pola hidupnya juga ya teman-teman ya. Saya itu selalu mementingkan yang namanya tidur cukup. Minimal itu 8 jam ya. Satu malam itu harus 8 jam. Karena saya itu kerjanya sampai larut malam, pokoknya gimana caranya 8 jam saya harus tidur gitu. Jadi seperti itu untuk di pola tidurnya. Terus kemudian untuk olahraganya ya karena saya sudah bekerja ya, sudah beraktivitas, jadinya olahraganya itu saya seling-seling gitu ya, berapa hari sekali gitu saya itu olahraganya. Nah, jadi bisa kita seling-seling olahraga di rumah juga bisa kok ya teman-teman ya, walaupun kalian yang saat ini belum apa mungkin belum bisa berjalan jauh gitu, bisa olahraga di rumah, bisa otaknya juga yang olahraga juga bisa ya teman-teman ya. Itu semua bisa bisa kita minimalin ya. Tergantung dari niat kita, sekuat apa kita mau sembuh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya ya teman-teman ya, jadi untuk video-video selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa sensasi yang saya rasakan tadi itu satu persatu. Di setiap satu video itu satu sensasi ya. Jadi seperti contohnya kayak sakit kepala, jadi seperti apa saya menanganinya, apa yang saya lakukan, dan bagaimana caranya kok bisa sakit kepala itu gitu ya. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Nah makanya bagi kalian yang saat ini baru bergabung mungkin ya, kalian bisa bantu share juga ke teman-teman yang lain. Terus kemudian klik juga tombol loncengnya, jadi ketika ada video saya yang terbaru, kalian itu bisa dapat pemberitahuan ya dari video saya itu yang terbaru itu. Nah, jadi buat kalian yang saat ini sedang menonton, saya doakan ya supaya ketika kalian saat ini sedang terkena gangguan asam lambung belum membaik, mudah-mudahan ya, bukan mudah-mudahan ya, memang pasti kalian itu bakalan sembuh kok ya. Pasti kalian itu bakalan sembuh. Nah jadi untuk kalian saat ini jangan khawatir lah, pasti kalian bisa sembuh. Jadi mudah-mudahan kalian bisa diberikan pemahaman ya, cepat sembuhnya itu gimana gitu. Karena yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan kecemasan berlebih itu sebenarnya pemahaman ya teman-teman ya. Jadi obatnya itu dari diri kita sendiri. Kita itu harus memahami diri kita sendiri. Jadi untuk seterusnya bagaimana cara saya sembuh itu nggak pakai obat-obatan ya teman-teman ya, nggak pakai obat-obatan apapun ya. Jadi saya sembuhnya itu pure dari saya itu menjaga pola makan, pola hidup sehari-hari. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, begitu aja teman-teman ya video yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang memang ingin diberikan video seperti apa, bisa silahkan kalian berkomentar ya di kolom komentar. Nah, jadi jangan lupa juga like-nya seberapa suka dengan video-video seperti ini ya teman-teman ya. Nah jadi saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.